Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di podcast Salmo Talk bareng aku Vira yang akan jadi host di podcast kali ini. Nah teman-teman, kita udah kedatangan salah satu kru dari Tamu Adventure, yaitu Mas Ari. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya Mas? Ya Mas Vira, halo, perkenalkan nama saya Ari Wiranata. Di sini biasa dipanggil Ari. Saya sebagai head crew yang ada di Talang Mulia Adventure. Oke. Oh, mungkin kita boleh kenalan dulu nih tentang Tamu Adventure itu sendiri. Boleh. Oke. Jadi Talang Mul Adventure ini kita berdiri dari bawah Karang Tarunanya yang ada di Talang Mulia, yang bagian divisi pariwisata. Karena di Talang Mulia sendiri memiliki sektor yang dikiranya memang bagus untuk bagian pariwisata, jadi ide dari pemuda-pemudi Karang Taruna kita membuat kegiatan canyoneering dan camp. Oke. Jadi untuk aktivitasnya sendiri itu bukan cuma canyoneering ya Mas? Bukan Mbak, jadi kita di Talang Mulia Adventure khususnya kita memiliki tempat yang strategis untuk wisata air terjun, fun camp, trekking, dan mungkin ada campingnya. Aku lihat nih canyoneering teman-teman lagi rame banget di TikTok, terutama teman-teman yang lagi FOMO nih buat nyari kegiatan yang asik di Bandar Lampung atau Lampung itu sendiri. Nah, canyoneering bisa jadi salah satu alternatifnya. Mungkin bisa nih dijelasin sedikit seputar kebutuhannya seperti harganya, keperluan, ataukah ada persiapan yang harus kita prepare nih Mas sebelum kita mau canyoneering? Ya, baik Mbak. Jadi karena kegiatan canyoneering khususnya ini sedang membooming-boomingnya ya, atau sedikit umumnya lah, banyak teman-teman dari luar mulai menyukai kegiatan ini. Nah, yang pertama kami sih dari Talang Mulia Adventure khususnya bagian Karang Tarunanya, kita mematok harga 275.000 per orang, dan nanti kita akan membawa peserta trip itu menuju 2 site air terjun. Jadi nanti ada Cikapayang 1 dan Cikapayang 2. Jadi teman-teman jangan takut, karena site yang ada di Talang Mulia ini bisa dikategorikan layak untuk pemula. Jadi di site pertama kita akan belajar teknik rappelling yang aman dan baik. Kemudian kita akan jalan lagi trekking menyusuri sungai yang ada di bawah. Itu kita menuju ke Cikapayang 2 untuk melihat site keduanya. Sebelum memulai kita pastinya tentu nanti makan siang dulu bersama-sama, mendapat makan siang, terus mineral, terus nanti mungkin ada snack-snack yang akan diberikan oleh kru. Setelah istirahat break, kita akan melakukan rappelling dan canyoneering yang sekarang lagi tren itu kan, seperti freestyle atau dia backflip atau dia yoga, dengan dibantu kru profesional tentunya, dan dokumentasinya pasti yang bagus itunya. Itu untuk pose-pose nih buat teman-teman yang mau post foto-foto cantik, foto-foto keren ya, yang lagi kebalik gitu ya Mas ya. Oke. Nah, aku penasaran nih buat canyoneering sendiri, apa sih yang ngebuat canyoneering di Talang Mulia itu berbeda dari tempat lain gitu? Ya, saya rasa untuk perbedaannya tidak terlalu mencolok ya Mbak. Mungkin karena jarak yang kita mungkin strategis dekat dengan Bandar Lampung, yang sekitaran 30 menit saja untuk menuju ke Desa Talang Mulia. Kemudian kita mungkin yang lebih positif dan tambahannya lagi, kita mempunyai 2 site air terjun. Jadi teman-teman kan bisa latihan pertama untuk menyamankan alat, membuat gerakannya lebih nyaman. Kemudian ya karena sedikit jalan-jalan kan, ngeliatin pemandangan alam, healing pasti tentunya refresh. Untuk bila mana memang teman-teman nanti peserta datang, ya kita ajak berkeliling trek antara air terjun dan sungai begitu. Seru sih. Nah, aku dengar sih kemarin katanya di 2 tempat ini itu punya tinggi yang beda ya? Ya. Jadi di Cikapayang 1 di air terjun pertama kami memiliki air terjun yang mungkin sekitar ketinggiannya 15-18 meter. Kemudian di site kedua itu ketinggiannya kurang lebih 25-30 meter. Ketinggian air terjunnya. Dengan gradien dan konturnya yang jelas berbeda. Yang pertama mungkin sedikit pendek, landai, jadi untuk pemula lebih aman. Kemudian kedua sedikit nge-push adrenalin, ada sedikit kelokan dan debit airnya lumayan, cuman kita lihat faktor keselamatan yang utama gitu. Tapi untuk safety sendiri di sini udah aman banget ya.
Untuk safety kita pastikan alat peralatan kita udah memenuhi standar. Kemudian dari kru juga kita sudah selalu latihan dan terlatih. Untuk lisensi juga insya Allah kita memiliki kru yang berlisensi. Nah, aku juga tahu Kaioneri ini lagi up banget di TikTok kan. Nah, Talang Mulia Adventure ini punya website atau punya Instagram atau yang bisa dikepoin sama teman-teman? Ya, untuk di Talang Mulia sendiri kita memiliki sosial media, Instagram, kemudian TikTok. Di Instagram kita memiliki Tamul Adventure _, kemudian di TikTok kita memiliki Talang Mulia Adventure. Silakan dicek. Iya, tuh boleh teman-teman boleh dicek langsung aja karena kayaknya seru banget nih. Buat kita kayak hektik di kota ya. Karena pemandangannya seru banget, alam, segar. Dan aku juga kayaknya pengen nyoba nih. Tapi nanti ya, harus coba ya. Terus ngomong-ngomong tentang paket perjalanan tuh semuanya udah include ya, Mas? Ya, 275.000 kita di sini include makan siang, kemudian minum, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi saya rasa 275 untuk satu orang worth it lah untuk 2 site air terjun yang ada di Talang Mulia. Itu kalau kita mau pesan gimana? Ya, untuk pemesanan nanti kita bisa cek di sosial medianya Instagram atau TikTok. Di situ ada nomor admin yang tertera, silakan hubungi. Untuk Februari ini kita masih memiliki 2 minggu free sebelum Ramadan mulai kan. Atau nanti di tanggal 31 Januari masih ada waktunya. Silakan order, booking. Langsung ya, nih ngomong-ngomong soal itu, gimana nih akhir-akhir ini buat antusias teman-teman yang ikut Kaioneri sendiri, gimana sih, Mas? Ya, di awal tahun ini khususnya ini ya kita menerima lumayan tamu sekitar kurang lebih 50 peserta. Kita juga karena masih opennya di Sabtu Minggu weekend saja. Dan saya rasa itu antusias peserta cukup lumayan. Karena kami juga masih dari Karang Taruna sendiri masih mencoba untuk sedikit-sedikit membangun tempat, kemudian peralatan. Jadi ya saya rasa Januari ini lumayan crowded, tapi lumayan crowded. Soalnya teman-teman kayak pada rame nih FYP-nya. Iya kan. Nah, ngomong-ngomong soal ini karena rame dan teman-teman pada antusiasnya tinggi banget. Ada nggak sih pengalaman unik selama jadi guide, selama nyediain Kaioneri itu sendiri yang mungkin bisa di-share sama teman-teman? Saya rasa di Januari ini pengalaman unik tidak ada. Kita selalu fun, have fun semua beserta kru, peserta. Kita selalu bersama-sama menikmati alam seperti ya kita selalu cantumkan di kita, yaitu explore the canyon, respect the nature. Sehingga kita kayaknya untuk keunikannya itu kayak tergantung individunya masing-masing ya. Tapi saya rasa selama ini untuk tamu-tamu dari luar merasa happy, bahkan ada beberapa tamu yang mau kembali lagi dan kemarin juga sempat kembali. Kayak udah ada bule gitu nggak sih, Mas? Untuk internasional kita masih belum. Jadi masih lokal-lokal Lampung mungkin. Tapi kemarin kita menerima peserta juga dari Palembang. Datang ke sini khusus untuk pengen Kaionering di sini. Kayak bagus deh, Kaioneri ini jadi meningkatkan interest masyarakat juga buat eksplor alam dan lingkungan di sini. Jadi itu aku suka banget sih idenya. Dan aku dengar katanya tujuan dari adanya ini juga mau nge-boost budaya yang ada di desa ini. Iya, betul. Jadi kita juga sekalian mengajak semua kalangan untuk peduli lingkungan. Kemudian merawat lingkungan yang ada di tempat tinggal kita terutama, sehingga nanti ketika memang itu selalu dirawat, keuntungannya kan yang dimenikmati anak cucu kita. Iya sih, ngomong-ngomong soal itu, ada nggak sih kayak hambatan yang selama ngadain Kaioneri itu kayak nge-build atau masih ada hambatan untuk expand lebih gede di Kaioneri ini? Untuk sementara sepertinya kami masih cukup untuk mengadakan Kaionering sementara. Jadi kami lebih fokusnya tantangannya itu bagaimana kita merapikan dan merawat alam yang ada di Talang Mulia ini, sehingga memang kalau memang itu berjalan dan memang konsisten, harapan kami juga banyak andil orang-orang dari luar untuk peduli terhadap lingkungan alam khususnya sekitarnya Talang Mulia ini. Iya sih. Buat hal itu emang banyak banget ya yang suka buang sampah sembarangan, atau lebih ke apa nih, Mas, kerusakan alam yang ada di Talang Mulia itu? Ya, untuk kita bisa lihat sendiri mungkin kita harus lebih
memperhatikan kebersihan lingkungan ya. Kalaupun memang kita lihat ada sampah yang berserakan di sekitaran rumah kita, ya kita pasti harus rapikan begitu kan. Nah, jadi ya mungkin itu suatu tantangan kita, anak-anak Karang Taruna di sini, kita sama-sama gotong royong untuk membawa membersihkan jalan, kemudian sampah yang emang ada di kebun-kebun kita bersihkan, terutama aliran sungai hulunya ini. Kita kalau mau lihat di Cikapayang 1 ini sedikit jadi perhatian ya, masih ada lah beberapa sampah-sampah rumah tangga yang seharusnya tidak ada di situ. Nah, jadi untuk itu kita fokusnya juga sembari kita melakukan trip ini, kita juga lebih ke bekerja sama khususnya warga di sini untuk membersihkan Cikapayang 1 aliran sungainya dan sampah-sampah yang ada di sekitar Talang Mulia gitu. Berarti kalau lebih ke sampah, ada sampah rumah tangga juga Mbak? Mungkin beberapa ada. Aku melihat potensi desa ini yang punya sumber daya alam yang bagus banget, terawat. Syukurnya masyarakat di sini aware untuk ngebus, itu hal yang bagus banget menurut aku. Ada nggak sih kayak mungkin harapan atau hal-hal yang Mas note kayaknya ini perlu kita bagusin deh, ini kayaknya perlu peran pemerintahnya atau bagaimana? Ya, yang saya perhatikan sini sih rasa emang betul sumber daya alam kita memang bagus di Talang Mulia. Ya lebih concernnya lebih ke bagaimana anak-anak muda di sini lebih terarah dan diarahkan khususnya menjadi ya salah satu pionir untuk perkembangan desa wisata ini. Terus saya juga lebih pengennya kita sama-sama semua masyarakat aware tentang kebersihan lingkungan, kemudian sama pedulinya dengan apa yang kegiatan positif itu ya kita dukung bersama lah untuk kebaikannya bersama gitu Mbak. Kalau misalnya hal-hal yang perlu untuk jangka panjang ya Mas, kayak seperti transport ke sini, mungkin apa nih yang bisa jadi catatan untuk ngebus spot wisata ini? Karena ini punya potensi gede banget kan. Iya. Saya rasa akses jalan sih masih lumayan dekat ya dari Bandar Lampung ke Talang Mulia. Namun ya kita lihat sendiri mungkin rute perjalanannya kan sedikit jalannya kurang baik lah. Tapi saya rasa masih cukup lah. Sementara itu tidak ada sih. Saya rasa aman-aman aja di Desa Talang Mulia ini, masih bagus. Setuju banget. Harapan Mas sendiri nih untuk Tamu Adventure sebagai tempat wisata Talang Mulia ke depannya itu apa sih Mas? Ya, kayak saya sih pribadi tidak terlalu berharap banyak. Pastinya kita harus berjalan dulu konsisten sesuai ritme. Kemudian bila mana memang pengunjung datang ke sini, kita lebih memberikan kesan yang positif sehingga Desa Talang Mulia ini memang terkenal untuk desa wisata yang sangat hospitality. Yes. Oke. Untuk dampak positif bagi masyarakat sekitar dari Kayoneering tersebut, Mas? Untuk trip Kayoneering sendiri kami mungkin memberikan dampak positifnya lebih ke UMKM ya Mbak ya. Jadi kita membantu juga beberapa wilayah sini kan, jadi kita mana datang tamu dari luar, jadi dia juga bisa membantu belanja, beli jajanan, makanan, begitu kan. Jadi kita juga sedikit menambah perputaran ekonomi lah, saya rasa gitu. Iya. Nah ini menurut aku seru banget karena spot wisata dan kain alam bisa dijadikan suatu hal yang berimpact bagi masyarakat juga dan bagi desa juga. Hal ini hal yang bagus buat teman-teman untuk kita saling aware untuk ngebus dan memperkenalkan budaya dan kekayaan alam kita sendiri. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih Mas, karena kita udah di sesi akhir. Pesan-pesannya ya khususnya untuk semua teman-teman yang bila mana memang ingin bermain di wisata Kayoneering Talang Mulia, bisa silakan cek di sosial medianya. Kemudian kita sama-sama merawat alam, menjaga lingkungan, kemudian semoga juga harapan juga pada pemuda-pemudi yang ada di Talang Mulia dapat berkembang menjadi hal-hal yang positif untuk kebersamaan dan pastinya nikmatnya nanti dirasakan bersama-sama semua. Begitu saja. Setuju sih, aku setuju banget sama statement Mas. Mungkin segitu doang nih, segitu dulu nih bahasan kita dan obrolan kita hari ini. Sebenarnya makasih banyak Mas. Sama-sama Mbak. Buat waktunya, siap. Buat insight-nya menarik banget, buat penjelasan tentang Kayoneering di Bandung. Nah buat teman-teman, kalau misalnya mau healing dan nggak mau ribet jauh-jauh,
pioneering di Tawang Mulia bisa jadi salah satu pilihan. See you later, bye-bye. Bye.